Satu pertanyaan Pak Ilyas di Manado yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz Barakallahu Fiik, bukankah Imam Malik rahimahullah sampaikan bahwa barang siapa yang membuat satu bid'ah maka dia telah menuduh Rasulullah SAW sebagai pengkhianat syariat? Maka bukankah dakwah melalui media TV dan radio tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Berarti Ustadz dan para asatidah lainnya yang berdakwah melalui Roja TV ini telah berbuat bid'ah. Mohon penjelasan dari hal ini. Tentunya ya akhi, kita harus memahami bid'ah dari sisi bahasa dan dari sisi syariat, dan jangan dicampur adukan. Kita jangan asal mengatakan ini bid'ah tanpa memahami hakikat daripada bid'ah itu sendiri. Kita akan definisi bid'ah dari sisi bahasa dan dari sisi syariat dulu ya, supaya Anda bisa mengetahui mana bid'ah secara bahasa saja dan mana bid'ah secara syariat. Kenapa saya dari bahasa dan syariat? Karena memang para ulama kebiasaan dalam mendefinisikan demikian. Seperti sholat ya, secara bahasa artinya doa. Secara istilah artinya perbuatan dan perkataan yang khusus dengan dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Puasa, saum, secara bahasa apa? Al-imsak, menahan diri. Secara istilah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Zakat secara bahasa apa? Secara istilah beda lagi. Orang yang mencampur adukan antara makna sholat secara bahasa dan istilah telah salah mutlak secara mutlak. Maka orang yang berkata saya sudah berdoa, jadi saya tidak perlu sholat, kita katakan Anda salah. Anda memahami sholat secara bahasa saja. Sekarang kita ketahui dulu bahwa apa yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa artinya makhturi'a ala wari misalin sabiq, sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada. Ya, sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada tentunya. Ketahuilah ya akhi azanillah wa yakum bahwa sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada ini adalah makna secara bahasa. Berarti semua yang tidak ada di zaman Rasulullah dan baru ada di zaman sekarang secara bahasa disebut bid'ah, betul. Ya, HP bid'ah, bahkan wajah Anda sendiri bid'ah. Karena sebelum Anda belum ada wajah yang mirip dengan Anda, misalnya. Secara bahasa betul dikatakan bid'ah, sahih. Adapun secara istilah syariat berbeda. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi ketika mendefinisikan bid'ah secara syariat, beliau berkata apa? Ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah Allahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu, yaitu ungkapan tentang tata cara di dalam agama. Ya, di sini beliau membatasi ruang lingkup bid'ah secara syariat hanya sebatas dalam masalah agama. Berarti kenapa tidak dikatakan masalah dunia? Karena masalah dunia telah ada dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya halal. Itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Maka yang berhubungan dengan dunia, kata para ulama, pada asalnya halal berdasarkan ayatnya. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Ya. Nah, kalau begitu bid'ah itu ruang lingkupnya masalah agama. Kenapa? Karena agama itu pertama milik Allah. Yang kedua, ibadah itu hak Allah, bukan hak manusia. Maka karena itulah kita tidak boleh beribadah kepada Allah, beragama dan meyakini kecuali dengan sesuatu yang telah Allah perintahkan melalui lisan ya Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah sekarang televisi adalah masalah dunia. Dan kaidah mengatakan bahwa masalah dunia ketika dijadikan wasilah kepada kebaikan itu menjadi baik. Televisi dunia kemudian dijadikan wasilah untuk dakwah, bagus. Speaker masalah dunia kemudian dijadikan wasilah untuk berceramah. Masalah-masalah dunia pada asalnya halal, dan sesuatu yang halal itu tergantung digunakan untuk apa. Dan kaidah dalam usul fikih mengatakan lil wasail hukmul maqasid, bahwa wasilah itu yang dihukumi dengan tujuannya apa. Kalau selama wasilah itu mubah dan halal tentunya. Makanya bila Anda berkata bahwa kita berbuat bid'ah karena berdakwah lewat televisi,
saya bertanya, bid'ah secara apa? Bahasa atau istilah? Kalau secara bahasa, na'am, betul. Tapi sesuatu yang secara bahasa tidak tercela. Kenapa demikian? Karena masalah-masalah dunia telah Allah halalkan dalam Al-Quranul Karim. Itu pada asalnya. Adapun masalah syariat, masalah agama harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah, ya Allah lah pemilik agama ini. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Nah sekarang, apakah berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul dikatakan bid'ah? Tentu tidak. Tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Para ulama memberikan kaidah-kaidah. Kaidahnya diantaranya apa? Pertama, sesuatu yang Rasul tinggalkan bisa jadi karena belum ada penghalangnya. Karena masih ada penghalangnya, maaf. Masih ada penghalangnya. Rasul, sehingga karena masih ada penghalang, Rasul pun tidak lakukan. Contoh pembukuan mushaf. Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya. Ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan. Kenapa? Karena masih ada penghalangnya, yaitu Al-Quran terus-menerus turun. Ketika penghalang itu hilang dan maslahatnya besar untuk dikumpulkan, maka itu bukan bid'ah secara syariat, walaupun bid'ah secara bahasa. Maka dari itu, ya ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ya, para sahabat bersepakat akan bolehnya membuat Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah tidak dikumpulkan karena masih ada penghalangnya. Seperti halnya sholat tarawih. Kenapa di zaman Rasulullah SAW, ya, sholat tarawih itu Rasulullah hanya lakukan 3 malam saja, setelah itu tidak. Rupanya masih ada penghalangnya. Takut diwajibkan. Maka rasa takut diwajibkan ini sudah tidak mungkin lagi ada setelah Rasulullah wafat. Maka di zaman Umar pun dijalankan lagi. Yang kedua, sesuatu yang Rasulullah tinggalkan bisa jadi belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan. Sehingga Rasulullah tidak melakukannya. Contohnya, membuat ilmu nahu, ilmu sharaf. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW mengajarkan ilmu nahu, ilmu sharaf kepada para sahabat. Kenapa? Belum dibutuhkan. Para sahabat semua ahli nahu, ahli sharaf. Mereka adalah orang-orang yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Sehingga belum dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, dan pendorongnya sudah sangat kuat sekali, dan maslahatnya besar untuk menjaga syariat, menjaga ya pokok-pokok syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, maka para ulama merasa perlu untuk membuat ilmu nahu, ilmu sharaf. Sebab dengan ilmu nahu dan sharaf, luruslah orang dalam membaca Al-Quran dan hadis. Demikian pula mereka pun yang membukukan, mematangkan ilmu-ilmu seperti ilmu usul fikih, ilmu hadis, karena sangat dibutuhkan sekali dalam rangka menjaga pokok-pokok syariah. Nah ini ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan sementara penghalangnya tidak ada, artinya Rasulullah mampu. Dan pendorongnya pun sudah ada. Maka ternyata Rasulullah tetap tidak melakukannya. Itulah yang tidak disyariatkan. Contoh misalnya, azan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah kita pernah mendengar Rasulullah ketika mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha melakukan azan dan qomat? Tidak. Justru yang ada dalam riwayat para sahabat seperti hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ya tidak azan dan tidak qomat untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal Rasulullah mampu tidak, ada penghalangnya tidak untuk melakukan, tidak ada penghalangnya. Kenapa demikian? Rasulullah mampu. Rasulullah mampu saja menyuruh Bilal, hai Bilal, adzan kamu. Pendorongnya ada untuk memanggil orang. Adzan baik tidak? Siapa yang mengatakan adzan tidak baik? Qomat baik tidak? Siapa yang mengatakan qomat tidak baik? Tapi ketika Rasulullah meninggalkan, sementara penghalangnya tidak ada, Rasulullah mampu melakukannya. Pendorongnya pun juga kuat, tapi tetap Rasulullah tidak lakukan. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Maka dari itu ya, akhi, pahami masalah hakikat-hakikat kaidah ini ya. Jangan sembarangan mengucapkan bid'ah tanpa memahami tentang makna-makna yang diinginkan ya, secara syariat dan secara bahasa. Agar kita tidak salah di dalam menilai, wallahu a'lam.